Eti, mahasiswi dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nur Jati Cirebon. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu sanggar seni yang ada di Cirebon, tepatnya yaitu Sanggar Seni Kelapa Jajar yang berada di Kataman. Nah, saya sekarang sedang bersama pimpinan dari Sanggar Seni Kelapa Jajar ini. Oke, Bapak, dengan Bapak siapa? Ya, sama seperti kita sanggar apa saja. Oke, Bapak. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya, Bapak. Nah, bagaimana sih awal mula Bapak ini mengenal akan tarian yang ada di Cirebon ini dan juga menekuni tarian ini dari kapan, Bapak? Ya, kalau menekuni saya dari kecil karena saya diwariskan oleh ayah dan ibu saya itu ya seni tradisional. Udah sama sekali dari kecil udah ya kesenian. Oke, berarti dari kayak anak-anak tadi ya, Pak, dari lingkungan itu. Nah, berarti sosok guru yang menginspirasi Bapak itu dari orang tua sendiri gitu ya, Pak? Atau ada lagi dari orang lain? Ya, kalau di lingkungan kita yang dari orang tua sendiri. Nah, untuk berdirinya sanggar ini udah berapa lama berarti? Kalau sanggar sebenarnya yang ada saja era habis itu. Cuma didirikan tanggal 6 bulan Agustus tahun 1970. Masya Allah, lupa bahasa tahu ya, Pak? ya, saya cuma Nah, menurut Bapak sendiri gitu ya, apa sih tantangan terbesar gitu dalam melestarikan budaya yang ada di Cirebon ini di era modern? ya, tantangannya sebetulnya ya memerangi apa namanya kegiatan-kegiatan yang tidak kalau seni tradisi banyak yang mengatakan kebanyakan orang itu seni yang kuno itu sebetulnya satu tantangan juga buat kita. Ini kita harus bisa menyadarkan mereka bahwa seni tradisi adalah seni yang memang benar-benar original dari negara kita. Apalagi kita sekarang berhadapan dengan kemajuan zaman, globalisasi, informasi dari mana pun masuk. Banyak kesenian-kesenian yang masuk ke apel itu kesenian-kesenian yang bukan muatan lokal, artinya kesenian dari negara-negara lain yang cenderung katanya itu lebih modern dari kita. Sebenarnya yang namanya modern menurut saya ya, topeng itu sudah modern. Kenapa modern? Perkembangan tari topeng itu sudah lama, sampai sekarang masih dikenal. Ya berarti itu modern, bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan juga mungkin tari topeng itu yang saya ketahui karena saya ini rantau ya, Pak. Tari topeng itu salah satu yang mencari ciri khasnya Cirebon gitu. Punya mungkin ada tari yang lainnya, Pak? Banyak. Banyak, kalau di Cirebon itu banyak sih. Tari itu topeng ini populer, ada lumayan, ada simpel, ada topan, ada banyak sekali di sini. Ya, Bapak, kan tadi anak-anak kecil itu emang sudah turun temurun gitu atau misalkan memang ditarik oleh bapaknya sendiri dari sanggar ini? Kalau sanggar sebetulnya memberikan fasilitas saja. Mereka kesadaran sendiri mau berlatih, itu sih bersyukur, artinya bersyukur bahwa fasilitas yang ada di lingkungan mereka itu dipergunakan secara baik oleh mereka. Nah, mereka yang kumpul di sini karena sanggar ini umurnya udah tua gitu kan, dari tahun 70. Jadi ibu mereka, ayah mereka juga dulunya itu ya murid sanggar sini, murid ayah saya di sini. Sehingga mereka yang sekarang berlatih di sini ya anak-anak yang
dididikan oleh orang tua mereka, yang dulunya orang tua mereka juga murid di sini. Ya, Nah, kan karena memang sekarang udah zaman modern gitu ya, banyak teknologi kecanggihan teknologi gitu. Nah, menurut Bapak sendiri itu seberapa besar sih akan pengaruh dari media sosial ini terhadap sanggar seni, terutama sanggar seni Bapak Jajan? ya kalau sampai Bapak Jajan sih menyikapinya begini, kita harus mau tidak mau ya kita harus berdampingan dengan teknologi. Tapi jangan sampai teknologi harus disalahkan. Bagaimana caranya kita berdampingan dengan teknologi? Ya, contohnya teknologi ini dapat memberikan inspirasi kepada kita. Misalkan saya belajar dari dongeng, dari YouTube. Nah itu kan sesuatu yang baik menurut saya. Cuma kalau belajar, kalau detailnya itu tidak dapat. Jadi teknologi yang dikembangkan itu harus bisa kita pergunakan untuk apa sih? Untuk bersama-sama kita kerjasama memajukan seni budaya lewat teknologi. Agar dikenal lebih banyak lagi ya, Pak? Ya, contohnya kalau kita mau melestarikan kemampuan tradisional, ya dampaknya sekarang anak-anak itu ingin akun YouTube, masukin ke akun kita secara tidak langsung dia sudah mempromosikan. Nah, untuk sanggar ini sendiri punya akun media sosial? Baik sadar kelapa jajar itu ada di IG, ada di Nah, kan ini di sanggar ini di tengah-tengah pemukiman warga ya, Bapak. Nah, seberapa besar sih gitu dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah gitu terhadap pelestarian dari sanggar seni ini? ya kalau masyarakat tadi kan merasa beruntungnya karena anak-anak mereka itu ada tempat untuk jadi mengembangkan bakat seni tradisional. Ada yang suka dengan gamelannya, ada yang suka dengan tarinya, ada yang suka dengan lukis, ada yang suka dengan seni rupanya, kerajinan tangannya. Ya itu semuanya untuk mereka jadi datang belajar ke sini. Tergantung mereka itu sukanya di mana. Iya. Nah, Pak, berarti ini minimal umurnya anak-anak yang berada di sanggar seni ini dari umur berapa, Pak, sampai umur berapa? Ya kalau umur sih mau berapa sebetulnya tergantung daya tangkap mereka ya. Tapi kalau misalnya terlalu kecil sekali kan susah juga. Karena yang tadi yang paling kecil itu kan dia datang hanya ikut tapi saya senang karena apa? Dia sudah menunjukkan rasa senangnya dulu gitu, walaupun memang cara mengulinya belum sesempurna kata-katanya ya. Kalau misalnya ideal dari sebuah 3 SD itu ya idealnya ada situ, daya tanamnya masih bagus, masih bisa ada. Nah, mungkin udah pernah tampil gitu, Pak, untuk sanggar seni ini misalkan di mana? Kalau tampil itu kita pernah di Jawa Barat, di Jakarta itu apa namanya Arabitan yang sudah Jakarta pada saat itu. Nah, itu dari provinsi ya, semua provinsi hadir semua. Cuma yang ikut eventnya itu ya karena anak, jadi usia SD semua. Jadi ada sekarang apa namanya inilah dengan meter tentang tradisional. Ya, semua provinsi. Nah, untuk pelatihnya sendiri, Bapak, ini berarti pure dari keluarga atau ada dari luar? Ada berapa jumlah pelatih gitu di situ? Ya, kalau pelatih banyak di sini kita bagi tugas yang sedang ada waktu seperti hari ini kebetulan saya ya ada waktu saya yang nungguin di sini kan.
Tari juga di Medan sendiri di Sabtunya kebetulan tadi sekarang udah ada yang datang di Sabtunya jadi mereka ya belajar sendiri, tapi kita tidak lepas tangan, ini tidak lepas tangan, kita arahkan terus mereka. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak. Nah, apa sih harapan Bapak gitu agar seni Cirebon ini tetap hidup di masa depan? Kalau harapan saya sih harus ada dukungan dari semua pihak, karena seni daerah itu adalah identitas satu bangsa. Ketika bangsa kita sudah kehilangan seni tradisinya, ini apa identitas bangsa kita itu apa sih gitu kan? Nah iya, di bangsa kita itu kan terkenal dengan beraneka ragam seni budaya. Nah, itulah identitasnya. Nah, Cirebon bagian dari Jawa Barat. Jawa Barat sendiri banyak sekali gitu kan seni tradisionalnya. Di Cirebon banyak juga seni tradisionalnya. Ada seni tradisional yang berkembang dari pesisir, ada yang berkembang transisi dari Jawa. Itu seni yang berkembang di Cirebon sangat banyak, yang dikembangkan oleh para wali, sikarnya di situ ada. Cirebon itu beraneka ragam. Tergantung kita mau berpegang ke seni tradisi yang mana. Kalau saya kan ada pengembangan seni tradisi yang basicnya siar. Kenapa siar? Kita itu punya tokoh wali ya. Dulu wali itu orang agamanya siarnya melalui seni tradisi. Kita sebagai tradisi kita harus meneruskan ya. Cukup Bapak, terima kasih Ya. atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf untuk diganggu. Oke, baik pemirsa, mungkin cukup sekian dari saya Delia Pujayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Saya sedang bersama salah satu anak yang bermain dari gamelan. Oke adik, boleh memperkenalkan diri? Siapa namanya? Ben Fakih Rai Kusuma Mulia. Oke, karena namanya lumayan panjang ya, aku manggilnya apa nih berarti? Rai aja. Ray. Oke Ray, Ray ini udah belajar gamelan ini di Sanggar Kelapa Jajar ini udah berapa lama? Dulu pernah kayak ikutan gitu sampai sekarang. Berarti dari tahun berapa itu? Dari tahun kapan? Kalau aku mah dari 2022 2022 sampai sekarang. Gamelannya itu main apa Ray ini sendiri? kendang. Gendang. Di gamelan ini apa aja sih nama-nama dari gamelannya? Sebutin satu-satu. Kendang, bonang, kemyang, penarus, saron, sama kenong. Nah, Ray bisa semua nggak mainin gamelan itu? Bisa. Semuanya? Berapa macam itu? Ada 6 lebih ya? Sama gong. Berarti bisa semua? Bisa. Nih, Ray di sini sebelum bisa, berarti tahun 2022-nya itu diajarinya itu sama siapa? Sama camamat. Camamat. Nah, kan Ray ini berarti asli orang Cirebon ya. Perasaannya gimana sih? Seneng. Ya seneng aja dah. Seneng aja. banyak gak orang-orang yang kesini? Banyak. Banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin cukup sekian dari aku, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sekarang saya bersama salah satu dari penari yang ada di Sanggar Seni ini. Boleh memperkenalkan diri adik, siapa namanya? Namanya Muhammad Tibatul Wafi Andriansa. Belajar seni ini dari kelas berapa gitu? Aslinya 2 tahun tuh udah, tapi belum selancar kayak gini. Nah pas umur 4 tahun aku belajar sanggar di Sekar Pandan. Untuk latihannya itu setiap hari apa? Gimana? Di sini? Di sini setiap hari kadang. Kadang misalnya hujan nggak latihan. Ya misalnya kalau ada yang pergi aja, misalnya cuma baca pergi nggak latihan.
misal ada ya latihan kayak gitu. Di sini mempelajari berapa tarian gitu? Baru 3 Apa aja bisa disebutkan? bisa. Tari ronggeng pesisir, terus tari burung, sama topeng kelana. Oke, yang tadi ditarikan itu tiga-tiganya? Iya, Tiga-tiganya. Oh. Nah, untuk pelatih yang ada di sini siapa itu namanya? Padang Kak Agung. Ada lagi? Udah. Udah Agung ya. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian wawancara saya kali ini. Saya Delia Pujayanti melaporkan.